Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Palma. Karena itulah di tanganku ada daun palma. Karena mulai hari Minggu ini, Yesus memasuki kota Yerusalem untuk terakhir kalinya. Ia datang dan disambut dengan meriah, dengan harapan dialah keturunan Daud yang akan menjadi raja dalam bayangan banyak orang. Dan karena itulah rakyat dan orang banyak menyambut Yesus dengan lambaian daun palma dan daun-daun lain. Dan mereka menghamparkan kain di jalan di mana Yesus lewat dengan keledai. Harapan tinggi, euforia. Yesus disambut dengan penuh sukacita. Tapi juga perjalanan ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem menjadi perjalanan yang penuh ironi. Karena hari Minggu Palma ini dia diterima dan diharapkan dengan penuh sukacita sebagai raja. Dan memang ia datang sebagai raja, tapi bukan dalam arti seperti yang Yesus maksudkan. Orang banyak mengharapkan Yesus menjadi raja seperti Raja Daud yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Penguasa dunia yang akan membuat bangsa Israel, bangsa terpilih menjadi bangsa besar. Kerajaan duniawi. Tapi Yesus datang dengan keledai, bukan dengan kuda. Dan dalam tradisi Yahudi, keledai adalah binatang tunggangan untuk orang sederhana. Zakaria mengatakan, Raja Damai duduk di atas keledai adalah raja yang rendah hati. Dan memang Yesus datang bukan untuk menguasai dunia dalam arti duniawi, tapi ia datang meraja di hati orang sebagai raja penyelamat, raja penebus, yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan ini mengagetkan, ini ironi bagi bangsa Israel. Mereka mengharap raja duniawi, tetapi Yesus justru merendahkan dirinya, akan menderita mati di salib sebagai penjahat. Dan itu membuat orang banyak yang tadinya mengeluh-elukan Yesus dengan ranting daun-daun palma. 5 hari kemudian, hari Jumat, orang yang hari ini mengatakan, Hosana Raja Daud. Kelompok yang sama, hari Jumat mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Suatu ironi. Karena apa? Harapan mereka terkandas. Bayangan mereka tidak sama dengan yang dimasukkan oleh Tuhan. Pikiranku bukan pikiranmu. Rencanaku bukan rencanamu. Kita sekarang mungkin berpikir, alangkah bodohnya orang banyak. Alangkah bodohnya juga murid-murid Yesus yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Yesus kan jadi penyelamat manusia, mengapa dia ditolak? Kita yang 2000 tahun ini setelah kematian dan kebangkitan Yesus bisa mengadili orang-orang pada zaman itu. Tetapi apakah kita juga tidak akan menjadi sama seperti orang banyak? Seperti para tentara, kalau kita pada saat itu ada di sana juga. Kenapa? Karena Yesus yang hari ini masuk Yerusalem, yang akan meninggal pada Jumat Agung untuk menebus manusia dari dosa-dosanya dan bangkit menyelamatkan manusia, Yesus yang sama masih hidup pada zaman kita. Masih banyak orang yang dikhianati, dianiaya, diperlakukan tidak adil, dihukum secara sewenang-wenang. Dan mungkin kita juga bagian dari proses menghukum, mengadili orang-orang yang tak berdaya tersebut. Yesus yang hidup pada zaman sekarang. Ketika kita dihadapkan pada kejujuran dan kebenaran, di mana kita? Membela Yesus? Atau kita mengatakan, aku tidak tahu, aku tak bersalah atas darah orang ini.
kita Pontius Pilatus. Kita yang mengharapkan Allah membuat sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kita, tapi tidak terpenuhi, kita berteriak, salibkan dia. Kita tolak Tuhan. Kita seperti perempuan-perempuan menangis, merasa sudah cukup dengan air mata dan mengatakan, aduh kasihan, tapi tidak membuat apa-apa. Kita mungkin seperti para rasul merasa jago, mau membela Yesus seperti Petrus. Saya akan mati bersama engkau. Tetapi kemudian langsung di depan perempuan tua, orang-orang sederhana, bersumpah mengatakan, aku tidak kenal dia. Menyangkal kebenaran. Kita juga mungkin bagian dari orang yang tak berani bertanggung jawab. Tapi juga kita mungkin menjadi Simon dari Kirene yang membantu mengangkat salib orang lain ke Bukit Golgota. Kita bisa menjadi seperti Maria yang tanpa suara, tetapi dengan penuh iman mengikuti Yesus berjalan sampai ke kaki salib. Tindakannya melebihi kata-kata dan janji. Kita bisa menjadi siapa saja dalam jalan salib sengsara Yesus. Kita bisa memilih peran manapun, peran yang salah atau peran yang benar. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Minggu Palma ini mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup kita dalam iman. Perjalanan iman kita dalam hidup kita, apakah kita akhirnya sampai kepada kaki Bukit Golgota, menderita bersama Yesus, membela kebenaran dan bangkit bersama Yesus, atau kita menjadi seperti Yudas Iskariot, yang walaupun mungkin menyesal pada saatnya, pada akhirnya dia tidak berani datang kepada Yesus. Ia gantung diri. Pertobatan menuntut tindakan. Dan kalau kita lakukan pertobatan kita dengan tindakan yang benar, kita akan bangkit bersama Kristus pada hari raya Paskah. Amin.